Harus kalian tahu, menanam singkong untuk hasil yang lebih melimpah dibandingkan dengan orang umumnya menanam. Yang terpenting, sebaiknya kalian tinggalkan pemotongan bibit singkong dengan menggunakan benda tajam seperti arit, pisau, atau golok. Tanaman singkong adalah tanaman yang kaya akan getah. Jadi dari pucuk daun hingga batang dan akar memerlukan banyak sekali mineral untuk keberlangsungan hidupnya. Jadi dua kunci utama ketika kita menanam singkong adalah untuk selalu menjaga kelembapan tanah dan juga kegemburan tanah. Untuk menjaga kestabilan antara keduanya, sebaiknya lakukan penggemburan kurang lebih 30 hingga 50 cm, karena jika kurang dari 30 cm, akar dari tanaman singkong akan terhambat pertumbuhannya. Di awal penanaman bibit, jangan lakukan pemupukan, karena itu hanya akan sia-sia ya, penyerapan akarnya belum terjadi secara maksimal. Usia 2 bulan bibit adalah usia yang ideal jika ingin melakukan pemupukan. Ketika penyiapan bibit, yang paling terpenting adalah ketika memotong bibit singkong, jangan menggunakan benda tajam seperti arit, pisau, atau golok. Tinggalkan alat-alat tersebut dan menggantinya menggunakan gergaji. Dengan menggunakan gergaji, hasil dari singkong akan lebih jauh melimpah jika dibandingkan dengan menggunakan arit atau benda tajam lainnya. Setelah masa panen, bibit singkong akan mengalami penurunan kadar air pada bagian bawah pangkal bibit singkong. Jadi sebaiknya kita buang di area pangkal ini dengan menggunakan gergaji yang tajam. Alasan mengapa harus menggunakan gergaji karena untuk menghindari kerusakan pada area kulit bibit singkong. Karena tumbuhnya akar singkong bermula dari area ini. Jadi jika sampai terjadi kerusakan, maka itu akan berakibat sangat fatal sekali. Jadi gunakanlah gergaji untuk menghindari sebuah kerusakan tersebut. Kemudian seberapa panjang bibit yang kita butuhkan, jadi jangan gunakan sentimeter untuk menghitung seberapa panjang bibitnya. Mengingat tumbuhnya akar dan juga mata tunas bermula dari bekas pelepah ini, jadi yang kita perlukan hanyalah 1, 2, 3, 4 ini yang akan kita pendam, dan 1, 2, 3, 4 ini yang akan kita munculkan di permukaan tanah. Kemudian kita gergaji di bagian sini. Langkah selanjutnya untuk proses penanaman, jangan sampai bibit singkong ini mengalami terbalik ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah melakukan sebuah penandaan mana bagian bawah ini yang akan kita sayat. Jadi kita sayat seperti ini. Penyayatan ini sangat membantu ya jika kita menanam singkong dalam jumlah yang banyak. Perlu diketahui ya, kalau bibit singkong ini sampai terbalik, sudah dipastikan kalau umbinya ini tidak akan bisa selebat ketika kita menanam dengan benar. Karena setelah masa panen, bibit singkong pasti mengalami penurunan kadar air. Untuk hasil lebih maksimalnya lagi, sebaiknya lakukan perendaman bibit singkong selama minimal 24 jam. Kalian bisa merendam dengan menggunakan air, atau lebih bagus lagi dengan menggunakan air cucian beras untuk mengembalikan kesuburan pada bibit singkong tersebut. Karena pada batang pohon bibit singkong terdapat sebuah gabus yang mampu menyerap air ataupun air cucian beras sehingga mampu menyimpan cadangan air, sehingga bibit ini mampu bertahan dalam kondisi kering sekalipun. Untuk cara penanaman bibit singkong yang benar, nah kalian harus betul-betul perhatikan cara yang akan aku lakukan ini. Jangan langsung menancapkan bibit singkong seperti ini ya, karena cara tersebut dapat merusak bekas pelepah ataupun dasar kulit yang ada di bawah ini. Sementara tumbuhnya akar itu bermula dari area sekitar kulit ini. Jadi kalau sampai rusak, tentunya akan sangat fatal dan sangat mempengaruhi kesuburan dari bibit singkong. Jadi untuk cara yang benar, sebaiknya kita buat lubang dulu seperti ini. Untuk kedalamannya kita cukup menaruh atau memendam 4 bekas pelepah ini. Jadi
Untuk kuncinya adalah 50% kita pendam dan 50% nanti yang akan kita munculkan di atas permukaan tanah. Dan kunci yang paling utama adalah selalu menjaga kelembapan di area sekitar bibit singkong. Dan kunci yang kedua adalah selalu menjaga kegemburan tanah. Untuk pemupukan, kalian bisa melakukannya ketika bibit singkong sudah muncul mata tunas atau setidaknya sudah berusia 2 bulan. Karena kalau terlalu dini dalam proses pemupukan itu hanya akan sia-sia ya, karena akar dari bibit singkong ini belum tumbuh, jadi penyerapannya tidak akan secara maksimal. Ketika sudah berusia 2 bulan, kalian barulah bisa melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk organik. Contohnya menggunakan kotoran ternak atau bisa juga menggunakan abu bekas bakaran sampah atau limbah rumah tangga. Kemudian untuk perawatannya yang perlu kalian lakukan adalah untuk selalu menjaga kelembapan area sekitar bibit singkong dan juga menjaga kegemburan tanah di sekitar bibit singkong. Jangan sampai terlewat karena kedua hal tersebut merupakan kunci keberhasilan dalam menanam singkong. Nah, jadi banyak sekali yang mengatakan jika kita memfokuskan singkong untuk hasil umbi yang maksimal, tidak boleh mengambil daunnya untuk dijadikan sayur, karena itu akan mempengaruhi pertumbuhan umbinya. Itu adalah hal yang tidak benar ya, karena jika tidak berlebihan dalam pengambilan, daunnya itu tidak akan mengalami masalah pada pertumbuhan umbinya. Kemudian untuk jarak antara bibit satu dengan bibit yang lainnya itu setidaknya 50 hingga 70 cm. Jangan terlalu berdekatan ya, karena pohon singkong nanti akan berebut makanannya sehingga mengakibatkan pohon singkong mengalami kerdil. Dan jika terdapat gulma-gulma pada area sekitar tanaman singkong, sebaiknya kita bersihkan ya. Kemudian lakukan penimbunan pada area pangkal bibit singkong. Jadi ketika kita melakukan penimbunan, kita bisa sertai pemupukan pada bibit singkong ya. Apalagi bibit singkong yang sudah berusia 2 bulan seperti ini memerlukan pupuk yang lebih ekstra lagi untuk kesuburan akar dan juga mata tunasnya. Dan untuk pupuk pun sebaiknya menggunakan pupuk organik ya, karena ini nanti akan kita konsumsi sendiri, jadi biar lebih aman ya. Oh ya, sekedar informasi tadi saya lupa mengatakannya di awal ya. Untuk kriteria bibit yang unggul dan berkualitas, sebaiknya kalian pilih bibit yang sudah berukuran besar seperti ini. Mengingat tumbuhnya akar itu bermula dari area sekitar pangkal bibit singkong, jadi semakin besar bibit yang kita tanam atau yang kita pilih, otomatis semakin luas juga media tumbuhnya akar. Jadi tentunya semakin banyak pula umbi yang dihasilkan. Baiklah pemirsa, demikian tadi adalah informasi mengenai rahasia cara menanam bibit singkong yang benar dengan hasil yang super melimpah dibandingkan orang pada umumnya. Jadi semoga video ini bermanfaat buat para sahabat semua, dan kita jumpa lagi pada konten berikutnya.